Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanina Evelyn Lidwina, NIM B118511. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi dan azas-azas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Satu, Ius Curia Novit. Azas Ius Curia Novit adalah azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Azas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, persidangan terbuka untuk umum merupakan azas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketiga, independen dan imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen, dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Empat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, cepat, dan biaya ringan atau biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 5. Hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Dalam berperkara, semua pihak baik pemohon atau termohon beserta penasihat hukum yang ditunjuk berhak menyatakan pendapatnya di muka persidangan. Setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mengajukan pembuktian guna menguatkan dalil masing-masing. 6. Hakim aktif dalam persidangan. Marwara Siahaan menyebut azas ini hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara, hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan azas Ius Curia Novit yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.